Santri Kalong TV, media dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jujur ini penting dimanapun tempatnya, apalagi kita lagi ngaji, apalagi kita seorang murid ya. Misalnya kita ditanya gitu, kalau kita memang nggak tahu ya jawab nggak tahu. Jangan mentang-mentang kita sudah pakai peci, kita pakai sarung, kita pakai koko karena ditanya sama teman kita atau ditanya sama seseorang. Kita harus jujur. Kalau kita memang kita nggak tahu ya bilang nggak tahu. Jangan dipaksakan untuk menjawab. Mentang-mentang kita pakai peci, gengsi gitu ya. Wah, saya kan suka hadir ngaji gitu ya. Saya kalau ditanya nggak tahu kan malu gitu. Dipaksain, dibuat-buat dalilnya, dipaksain untuk menjawab itu. Ya ini bahaya. Jadi kita harus jujur. Ya. Kalau memang nggak tahu ya bilang nggak tahu. Gampang. Ya udah. Nanti pertanyaan ini saya tanyakan ke guru saya ya. Saya tanyakan ke guru saya. Udah selesai. Aman ya. Imam Syafi'i beliau itu orang yang ahli ilmu. Ilmunya segudang, banyak ilmunya. Tapi ketika beliau ditanya itu enggak langsung menjawab. Diam dulu sejenak. Karena khawatir ya, khawatir jawabannya itu tidak sesuai. Jadi ditata dulu, dipikir dulu seperti itu. Jadi kita harus jujur ya. Liyakuna terakon ono sapa muta'allim iku mahbuban kang den demeni, mausukon kang den percaya bihi lawan muta'allim. Jadi kenapa kita harus meninggalkan ujub sebagai seorang murid ya? Kita harus tawadhu, kita harus jujur. Kenapa? Liyakuna mahbuban mausukan bih. Supaya kita itu menjadi orang yang dicintai, disenengin lah ya. Mausukan dan orang yang dipercaya. Begitu. Jadi kalau orang yang tawadhu, orang yang tidak mengunggulkan dirinya, kemudian dia berperilaku jujur, maka akan dicintai oleh manusia yang lain, dicintai oleh atasan kita kalau kita punya bos gitu. Kita punya teman, kita disenangi nama teman kita. Mausukan, kemudian kita dipercaya. Ya, ketika teman kita bercurhat, lebih enak, lebih enteng kalau curhat kepada orang yang amanah, orang yang jujur. Ya, pasti orang yang jujur, orang yang amanah itu banyak dicari. Ya, kenapa? Karena inilah tempat yang pas, orang yang pas untuk kita curhati atas segala masalah kita. Dipercaya ya. Wa minha lan iku setengah saking adab. An yakuna utawi yen ta ono, an yakuna utawi yen ta ono sapa muta'allim iku wakuron, iku tenang, wibawa fi misyatihi ing dalem mlakune muta'allim. Jadi di antara adab kepada dirinya sendiri itu ketika dia berjalan ya, seorang murid berjalan ini tenang, menunjukkan kewibawaan santrinya gitu. Enggak selengean gitu ya. Jalannya itu anteng, tenang. Enggak selengean gitu ya. Matanya enggak kemana-mana, udah anteng begitu. Itu adab ya. Jalannya juga ditata, jalannya juga diatur gitu ya. Jadi jangan kita udah pakai peci, pakai sarung, menunjukkan kesantriannya secara zahir, secara fisik pakaiannya udah bagus ya. Namun cara jalannya nggak bagus, ini juga nggak menunjukkan adab yang baik bagi seorang murid atau santri ya.
kita jalan ketemu orang yang lebih tua, kita sapa, ketemu orang yang kita kenal, kita sapa, tebarkan senyum. Begitu coba kalau kita ya, kita kan kalau langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini pasti kan banyak yang kita jumpai itu, entah itu sahabat, entah itu orang tua, entah itu senior kita gitu, apalagi guru kita itu jangan sampai kita itu menunjukkan ketidaksopanannya gitu ya. Seharusnya kita sebagai seorang murid, seorang santri, seorang yang memang mempunyai kebiasaan yang baik ya, kita juga harus di dalam kehidupan sosial juga harus baik. Jangan sampai kita rajin ngaji, ibadahnya rajin, tapi dalam bab sosialnya itu kurang baik. Nah, ini yang harus kita pelajari sejak kita kecil ya. Nanti kalau dari kecil kita nggak mau membiasakan yang seperti itu, nanti kalau udah besar susah, ada rasa gengsinya begitu. Tapi kalau sejak kecil kita sudah biasa menghargai, menghormati orang lain, apalagi yang lebih tua, kemudian kita menyayangi adik-adik kita yang lebih muda, itu nanti ketika kita sudah mapan, kita sudah dewasa, kita sudah terjun di dalam masyarakat, itu akan mudah untuk bergaul, bersosialisasi, bermasyarakat. Makanya dari kecil ini kita dilatih, kita dididik tentang adab. Supaya apa? Untuk mempersiapkan nanti ketika kita sudah hidup bermasyarakat, hidup dengan orang-orang banyak yang berbeda karakter, berbeda suku ya, berbeda keluarga itu. Mungkin kalau kita bergaul dengan satu keluarga, satu rumpun, satu bani itu ya, mungkin kita bisa menyesuaikan. Tapi belum tentu ketika kita bergaul. Ini yang harus kita bisa menyesuaikan. Apalagi misalnya kalian nanti sudah menikah kan, misalnya sudah menikah, kita punya istri, bagaimana kita bergaul dengan keluarga istri, seperti itu nah. Dan adab-adab yang tadi saya sebutkan ini harus kita praktekkan, harus kita tampilkan gitu ya, supaya kita menjadi orang yang dicintai, disayangi, disegeni gitu, dipercaya itu. Tapi kalau hilang dari adab-adab yang tadi seperti meninggalkan ujub, tawadhu, jujur gitu ya. Kemudian kita ketika berjalan juga ditata, diatur. Kalau itu ditinggalkan, saya yakin misalnya kita tinggal di mana itu, kita berteman sama siapa itu, kita itu akan susah untuk mencari teman. Itu ya, kita misalnya nih bergaul dengan ini, yang ada malah kita dibully ya. Sekarang kan banyak kasus pembulian, apalagi di pondok-pondok gitu ya. Sekarang banyak di pondok-pondok pesantren itu banyak orang yang dibully. Mungkin ya ini salah satu pemicunya itu mungkin karena dia misalnya dia, oh saya punya ayahku dengan Pak Kiai itu hubungannya dekat. Oh ayahku dengan orang dalam pondok itu dekat. Sehingga apa? Sehingga di dalam kehidupan sehari-harinya di pondok, di kobong itu menunjukkan keangkuhannya gitu. Ya. Akhirnya apa? Bukannya dia ditakutin, bukannya dia disegeni karena punya ayah, dia hubungannya dekat dengan siapa? Orang dalam, dengan Pak Kiainya, itu akan menumbuhkan keseganan bagi orang lain. Enggak, malah dibully itu. Ini banyak kejadian. Atau misalnya kita bergaulnya nggak bisa, gitu. Bisa juga gitu. Jadi faktornya banyak, di antaranya seperti itu. Nah, itu ya, termasuk di pondok anak saya juga sama, ada sering dibully gitu, dijauhin sama teman-temannya gitu. Ya dimanapun kita berada itu tergantung kita ya. Kalau kita care sama teman, jujur sama teman, nggak sombong, coba kalian lah, kalian itu
kalau kalian punya teman kalian itu angkuh, sombong, suka menyanjung dirinya, suka membanggakan keluarganya, membanggakan dirinya itu. Kira-kira kalian seneng nggak itu? Enggak ya? Nggak seneng ya? Kalian malah takdim nggak itu? Hormat nggak malahan? Enggak kan? Malah bahkan kalian itu ikut membuli ya, seperti itu. Nah itu contoh ya. Jadi ini penting nih pendidikan ini ya, harus diterapin. Dari cara jalannya pun kita diatur, ditata itu ya. Nggak boleh jelalatan ya. Tahu jelalatan nggak? Tahu ya. Ghadan, nah ghadan kang nundukaken torfahu ing matane muta'alim anin nadhari saking ningali ilal muharramati marang piro-piro kang den haramaken. Nah, ini di antara adab seorang santri pada dirinya sendiri ya, ketika berjalan kalem, tenang, dan ketika berjalan itu matanya itu ditundukkan ya, pandangannya itu ditundukkan, ditenggelamkan dari melihat perkara-perkara yang diharamkan, yang haram dilihat. Laki-laki yang sudah balik tentu mempunyai hasrat ya, karena normal, laki-laki normal seperti itu ya. Tapi salah satu bagian daripada adabnya itu ketika jalan itu mata itu kita tundukkan pandangan, jangan sampai kita memandang daripada perkara-perkara yang haram ya. Kita jalan ada cewek cantik seksi lewat, nah ini mata kita ini udah kemana-mana. Nah itu ditinggalkan. Jadi pandangannya mata itu ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an yakuna lan yenta ono sapa muta'allim iku aminan, yang jujur, alama ing atase barang utiyahu kang den wehi ya muta'allim minal ilmi saking ilmu. Ini jadi seorang murid juga harus jujur nih, harus sadar diri ya. Kalau memang dia nggak mampu, nggak bisa, ya jangan dipaksakan ya. Misalnya kita ngajinya ke baru bab 1, ya jangan ke bab 2 dulu. Ketika ditanya tentang bab 2, kita paksakan untuk supaya kita ngerti, supaya kita bisa menjawab. Jangan dipaksakan, kita harus jujur ya. Ya kita memang baru belajar tentang bab apa fardu sholat, ya udah. Ketika ditanya bab tentang haji atau tentang yang belum kita pelajari, ya jangan kita mencari-cari jawaban secara paksa, secara memaksa gitu ya. Kita harus jujur. Ketika ditanya, kalau kita memang nggak tahu ya bilang nggak tahu, jawabannya gampang, saya nggak tahu, nanti saya tanya ya ke guru saya, begitu, udah selesai. Orang kan pasti kita misalnya punya teman gitu ya, punya rekan kerja, kemudian rekan kerja kita itu tahu kalau kita itu suka ngaji, pasti nanti akan dicari ketika teman kita itu punya pertanyaan atau punya permasalahan. Betul nggak itu yang sudah kerja? Atau misalnya kita punya teman main gitulah ya, karena kita tahu teman kita tahu kalau kita itu suka ngaji, suka dekat dengan para guru gitu, pasti suatu saat kita ditanya, Mas saya mau tanya gimana dong hukumnya ini gitu. Kita jangan nanti kalau saya nggak bisa jawab gengsi karena saya kan suka ngaji gitu. Jangan dipaksakan, bilang aja kalau memang nggak tahu. Kalau memang kita tahu, dijawabnya pun jangan pakai dalil sendiri. Jawabnya gampang, misalnya
Kalau seperti itu sih saya pernah ngaji sama guru saya misalnya. Saya pernah ngaji sama guru saya seperti ini, seperti ini. Seperti itu tuh. Aman, selamat gitu ya. Jangan kita pakai dalil sendiri, pikir-pikir sendiri seperti itu ya. Seolah-olah kita yang memutuskan suatu hukum gitu. Udah kata guru saya seperti itu. Kalau memang kita nggak tahu, ya bilang nggak tahu. Mohon maaf saya sih nggak tahu gitu ya. Nggak tahu nih tentang ini, tapi insya Allah nanti akan saya tanyakan kepada guru saya. Mudah-mudahan besok sudah punya jawaban. Seperti itu ya, selamat itu. Jadi kita harus jujur ya. Kalau memang kita nggak tahu ya nggak tahu gitu, jangan dipaksakan. Fala yujibu bi khairi ma ya'rifu, itu nggak boleh kita menjawab sesuatu yang kita tidak tahu. Kita boleh jawab, boleh, silakan kalau memang kita sudah tahu, Mas, hukumnya apa misalnya kita nih main sepak bola, kemudian dalam permainan sepak bola itu ada 10 grup, 10 kesebelasan gitu ya. Kalau sepak bola ya, ada 10 kesebelasan yang akan mengikutin, ada hadiahnya, dan hadiahnya itu diambil dari uang pendaftaran masing-masing kesebelasan. Itu hukumnya bagaimana? Kalau memang kita tahu dan kita sudah pernah ngaji, jawab aja, enggak apa-apa. Kita jawab yang kita tahu aja. Oh itu kata guru saya mah haram, sama saja judi. Begitu. Lah kenapa sebab? Nah itu kalau memang kita paham, kita tahu, jelaskan sebabnya apa, gitu. Kalau kita memang nggak tahu, ya udah tunggu ya. Insya Allah besok saya kasih jawabannya. Saya akan tanya ke guru saya, gitu. Tapi kalau kita sudah tahu ya udah, gitu. Ya. Yang lebih parah kalau kita sudah tahu bahwa itu sesuatu yang dilarang, itu haram, kita bilang nggak apa-apa, karena kita juga pemain sepak. Nah ini masalah ya. Misalnya nih, kita kan suka sepak bola, ada kesebelasan, ada pertandingan, yang daftar 10 regu, hadiahnya 1 juta, masing-masing regu itu dikenakan biaya pendaftaran 200.000, hadiah pertama 1 juta, hadiah kedua 500 dan lain sebagainya. Itu diambil dari uang pendaftaran. Kita tahu tuh bahwa itu dilarang, itu judi. Tapi kita ketika ditanya, wah nggak apa-apa itu, ini kan semua cuman permainan, yang penting niatnya gitu. Nah itu kita mengingkari, itu nih bahaya. Karena gara-gara kita juga termasuk pemain sepak bola, mau sepak bola, mau catur, mau bola voli, mau apapun, badminton sama ya. Yang suka sepak bola, yang suka voli, yang suka mancing ya, yang suka ayam, suka burung, itu semua itu media-media itu bisa aja digunakan oleh oknum-oknum untuk berjudi. Hati-hati. Boleh kita hobi memancing, boleh, siapa yang dilarang ya? Boleh nggak kita hobi mancing? Boleh, nggak dilarang, asalkan apa, ketika wayanya sholat ya sholat, ngaji ya ngaji. Jangan gara-gara mancing kita melupakan segalanya. Boleh nggak kita punya hobi voli, sepak bola, boleh nggak? Ngoes, boleh nggak? Boleh, asalkan kalian ya juga tadi bisa menjaga waktu, wayanya sholat. Dan satu hal yang jarang diperhatikan, apapun hobi kita di dalam berolahraga itu, yang penting tetap menutup aurat. Laki-laki kok suka main futsal, main bola ya, suka kan, Arif, Riko, semua misalnya suka main futsal, tutup auratnya ya. Auratnya laki-laki dari mana? Dari antara pusat dan dengkul. Berarti dengkul ini harus tertutup. Pakai apa? Pakai mindset bisa ya? Iya kan? Begitu. Jadi, wow,
susah main bola pakai celana panjang, ya udah pakai mindset atau banyak cara gitu ya. Boleh, nggak dilarang. Kita hobi main volley boleh, asalkan jangan dipakai judi, jangan buka aurat, jangan melupakan waktu sholat. Monggo, namanya juga olahraga baik. Abi juga suka goes ya, tapi kalau Abi goes ya kita harus ya, bukan kalau bisa tapi harus menutup aurat. Dengkul ini tertutup seperti itu ya. Wa amma adabuhu ma'a ustadih, lan anapun utawi adab-adab muta'allim ma'a ustadihi sartane ustade muta'allim. Fa minha maka iku setengah saking adab an ya'tagida utawi yenta ngitikatken meyakini anna fadlahu ing satuhune keutamaan ustad iku akbaru iku lebih besar min fadli walidayhi saking keutamaan wong tua loro muta'allim alaihi ing atas muta'allim. Nah, yang selanjutnya adalah adab seorang murid terhadap gurunya. Kalau tadi adab seorang murid kepada dirinya sendiri, sekarang adab seorang murid kepada gurunya. Faminha, di antara daripada adab seorang murid kepada gurunya, an ya'taqida anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi. Jadi seorang murid ini harus meyakini ya bahwa keutamaan seorang guru ya itu lebih besar dibandingkan dengan keutamaan kedua orang tuanya. Maksudnya apa? Dalam hal pendidikan. Jadi kita harus meyakini ya, menganggap bahwa guru kita itu lebih besar keutamanya dibandingkan kedua orang tua kita dalam hal pendidikan. Begitu ya, karena kita punya orang tua itu tidak hanya orang tua yang melahirkan kita, juga kita punya orang tua yang menuntun kita kepada jalan agama, yaitu para ustadz, guru-guru ngaji kita. Jangan sampai dilupakan. Sekalipun kita punya guru kita itu cuman mengajarkan alif bata saja, itu cuman mengajarkan huruf hijaiyah. Jangan sampai kita lupakan ketika kita dari kecil kita punya seorang guru yang mengajarkan kita bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Kemudian ketika kita sudah dewasa ketemu guru, ketemu orang lain ya, kemudian guru yang dahulu kita lupakan. Ini jangan ya. Justru itu yang mengawali ya pengenalan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ini jembatannya, windownya, jendelanya, pembukanya ya. Kadang-kadang seperti itu kita melupakan guru kampung misalnya ya. Misalnya kita di kampung punya guru dulu, ketika datang ke Cikarang sering ketemu habaib, kiai-kiai, kemudian kita lupa, nggak mau ta'dim dengan guru kampung. Nah ini hati-hati ya. Dalam hal pendidikan kita harus menganggap bahwa seorang guru kita, ustadz kita itu lebih baik daripada kedua orang tua dalam hal pendidikan. Kenapa? Li'annahu, karena satuhune ustadz iku yurabbi, iku didik ya sapa ustadz ruhahu ing ruhe murid. Jadi seorang ustadz, seorang guru itu kenapa harus kita anggap bahwa seorang guru itu lebih utama daripada kedua orang tua kita dalam hal pendidikan? Karena apa? Seorang gurulah yang menuntun ruh kita ya.
seorang guru yang mengenalkan kita kepada syariat, seorang guru yang mengajarkan kita sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, seorang guru yang mengajarkan tentang adab, seorang guru yang mengajarkan bagaimana tata cara sholat. Itu semua adalah seorang guru, ya begitu. Kalau orang tua kita yang melahirkan kita, apalagi kalau kita punya orang tua atau kita nanti sebagai orang tua, selain kita menafkahi, bertanggung jawab atas kebutuhan anak-anak kita, namun kita juga bisa menjadi seorang murabbi, seorang pendidik, ya, tentang ibadahnya anak kita, akhlaknya, ya, itu luar biasa, ya, begitu. Makanya kita punya modal. Modal kita ini sebelum kita mempunyai keluarga, kita mempunyai anak itu, ayo kita belajar supaya nanti kalau kita sudah punya anak itu, kita bisa mendidik anak-anak kita sebelum anak-anak kita itu belajar di luar, udah punya basic seperti itu, ya. Wa minha lan iku setengah saking adab al-hudu'u amamahu, utawi nunduk sapa muta'allim amamahu ing hadapane ustaz. Jadi kalau seorang murid, ya, seorang murid itu di hadapan gurunya yang nunduk, ya ini. Jadi gara-gara kadang-kadang gini, kita misalnya dekat dengan seorang guru, tapi jangan sampai kita lupa adab dengan guru. Kita menganggap karena kita sudah dekat sama guru, jadi seolah-olah kita itu adalah sahabat, persahabatan, sehingga apa? Etika-etika kepada gurunya itu ditinggalkan, bercanda misalnya, ya, bahkan ngobrol ke sana kemari dengan gurunya gitu, karena menganggap kita hubungannya dekat dengan guru itu. Jadi di hadapan guru kita nunduk, ya, seperlunya kita mau ngobrol ya seperlunya, gitu, ya. Untuk menjaga apa? Untuk menjaga hati ini, ya, jangan sampai kita nanti menganggap guru kita itu sebagai teman kita itu. Nah, tapi kita harus selalu menganggap bahwa guru kita adalah seorang yang harus kita muliakan, yang harus kita agungkan. Wal julusu lan lungguh fi darsi ing dalem pelajarane ustad bil adabi kelawan adab. Kalau kita sedang duduk di majelisnya guru kita itu, kalau kita duduknya juga ditata, diatur pakai adab, ya, begitu. Contohnya apa? Kita lagi duduk, lagi ngaji di hadapan guru kita, kakinya itu diselonjorin ke depan misalnya, gitu, ya. Jadi diselonjorin kakinya itu, dijulurin ke depan, padahal di depan kita ada guru kita, itu enggak sopan. Ya, kita harus atur duduk kita itu ketika kita di hadapan guru kita. Kalau kita di rumah mah lagi sendiri, ya monggo, enggak apa-apa. Tapi ketika kita sedang di hadapan guru kita, ya, diatur duduknya. Jangan seenaknya duduknya, apalagi duduknya kakinya diselonjorin ke depan, udah gitu ngantuk lagi, tidur lagi, gitu, ya, kayaknya ngeceh banget itu. Ini mah ustadznya lagi nerangin gitu, muridnya enak banget nyelonjorin kaki sambil ngantuk sampai tidur itu. Seorang guru marah enggak marah, enggak apa-apa gitu. Tapi kan ini adab kita itu. Nggak ada seorang guru yang marah melihat muridnya kayak gitu, enggak, kayak gitu, ya. Cuman kan itu untuk kita, ya, bagaimana kita etika kita, adab kita ketika kita di hadapan guru kita. Wa husnul isghai lan bagusaken pendengaran ilama marang barang yakulu ngucap sopo
muallim ing murabbi ing muta'allim. Jadi kalau kita lagi ngaji itu pasang telinga yang baik ya, jadi dengerin. Nih salah satu adab kita kepada guru kita itu, kalau kita lagi ngaji, lagi diajari ya, guru kita lagi ngaji itu, pasang telinga yang baik, pasang pendengaran yang baik gitu ya, didengerin dengan baik. Nggak boleh ngobrol sendiri, nggak boleh jasadnya di sini, pikirannya nggak tahu kemana ya. Sehingga apa-apa yang disampaikan oleh gurunya itu sebagai angin yang berlalu, nggak membekas ya, ini ya. Jadi di antara adabnya kita harus mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Wa minha lan iku setengah saking adab tarkul mizahi utawi ninggalaken bercanda. Nah ini, kalau kita lagi ngaji ya jangan bercanda. Selain kita akan mengganggu jalannya pengajian atau mengganggu teman kita yang sedang mendengarkan, juga akan mengganggu konsentrasi gurunya nanti. Makanya jangan bercanda, jangan ngobrol sendiri ya. Coba sering ya kita dapetin, kita lagi ngaji serius, ada orang ngobrol aja itu, kita terganggu nggak itu? Terganggu itu kita. Makanya kadang-kadang kalau lagi pengajian serius, ada yang ngobrol, pasti banyak orang yang menengok. Karena apa? Dia itu merasa terganggu. Seharusnya kita kalau sudah di pengajian, udah seorang murabi, seorang guru sudah memberikan nasihat-nasihatnya, udah diam. Kita tundukkan pandangan kita, kita pasang telinga kita. Jangan ngobrol. Kalaupun kita mau bertanya, mau mengucapkan sesuatu kepada teman kita, ya udah seperlunya saja. Ya, jangan ketika kita lagi belum ngaji dimulai diem, ketika ngaji sudah setar udah dimulai kita ngobrol kemana-mana. Apa aja diobrolin. Padahal sebelum ngaji itu diem, nggak ngobrol apa-apa, tapi ketika sudah ngaji udah apa aja ingat nih, oh ya saya mau ngomong ini sama teman saya nih, oh ya saya mau ngobrol ini. Karena apa? Inilah salah satu gangguan dari setan itu ya. Ketika sama nih, kita lagi mau sholat, kunci kehilangan tuh, kunci di mana, ketika udah sholat itu baru ingat itu, digoda sama setan supaya kita ingat kunci itu. Oh ya, kuncinya ada di bawah bantal gitu. Aduh, jangan-jangan nanti, wah jangan-jangan ini banyak ya gitu. Sama ketika kita ngaji, lagi belum ngaji mah biasa-biasa saja, nggak inget apa-apa. Ketika sudah ngaji inget, oh ya saya mau ngomong ini sama teman saya, oh saya mau ngomong ini sama si Ardi gitu, lupa saya gitu. Nah, itu akan mengganggu konsentrasi ya, akan mengganggu. Jadi diem aja, diem, dengerin ya, itu adab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yamdaha lan yenta orang nyanjung sapa muta'allim khairahu ang ing seliyane guru minal ulama'i saking ulama bihadratihi ing hadire guru makhafata karena khawatir an yafhama yenta faham sapa ustadze muta'alim annahu ing satuhune muta'alim iku yadumuhu mencela ya muta'alim ing guru. Nah ini, jadi kalau kita lagi di hadapan guru kita, kita jangan ceritain guru-guru yang lain. Misalnya nih, kita punya guru banyak ya, kita lagi di hadapan salah satu guru kita, lah kita menceritakan guru-guru yang lain, itu jangan. Karena khawatir ya, kita di hadapan guru kita menceritakan, oh nih ustadz ini nih kalau ngajar seperti ini bagus, gampang dimengerti, padahal yang diajak ngomong itu gurunya sendiri. Ini nggak boleh ya. Misalnya, oh saya senang sama ustadz A,
padahal dia lagi ngobrol sama ustadznya, tapi menceritakan, Ustadz saya senang karena kalau ngajar itu luwes, gampang dimengerti, nggak ngantukin, banyak bercanda misalnya gitu ya. Padahal yang di hadapan guru kita kalau ngajarnya serius misalnya gitu kan, itu tidak boleh ya, nanti salah paham begitu, tidak boleh. Udah, pokoknya itu kita jaga adab di hadapan guru kita itu. Wa minha lan iku setengah saking adab Allah yasuddahu yen ta ora nutupi ing muta'allim apa al haya'u sifat haya isin anis suali saking takon amma saking barang la ya'rifu ang ora peruh sapa muta'allim. Lah ini daripada bagian adab seorang murid kepada guru itu, seorang murid itu jangan malu bertanya, ya, jangan malu bertanya kepada guru. Misalnya kita sudah diberikan pelajaran, kita nggak paham, dan kita malu bertanya, ini jangan. Lo adabnya bagaimana? Ya itu memang salah satu adabnya seorang murid kepada guru itu, jangan malu bertanya. Misalnya nih, seorang guru mengatakan, apakah ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang paham? Kita sebenarnya ada yang kurang paham, ada yang kepengen kita tanyakan, tapi karena kita malu, akhirnya kita nggak jadi menanyakan. Ini jangan seperti ini. Pokoknya jangan malu kita bertanya sesuatu tentang yang belum kita ketahui, belum jelas, ya ditanya. Makanya biasakan di akhir pengajian ada yang ditanyakan. Ya udah, kalau memang kita belum paham, belum tahu, ya udah ditanyakan, ya. Jangan sampai kita malu, begitu ya. Nah. Wa amma adabuhu ma'iwani lan anapun utawi adab-adab muta'allim ma'ihwanihi sartane saudarane muta'allim faminha maka iku setengah saking adab ihtiramuhum utawi mulia akan ikhwan. Jadi adab kita kepada teman, kepada saudara-saudara kita ini memuliakan, ya, nggak boleh suka mencela kepada teman kita, ya kita muliakan semuanya, jangan kita beda-bedakan. Contoh nih, karena kalian dekatnya sama si fulan ini, kalian begitu hormat, begitu menghormati kepada si fulan. Kang, bagaimana nyebutnya Kang? Ketika kita nggak deket, nyebutnya nama aja, Riko sini, nah itu nggak boleh, harus sama rata, ya, nggak boleh membeda-bedakan. Ini karena kita nggak deket, udah nggak pakai Kang, nggak pakai Mbak, nggak pakai Mas misalnya ya, itu. Jadi udah kita muliakan, sama rata begitu. Watarku ihtikari wahidin minhum. Dan kita nggak boleh menghina salah satu daripada teman-teman kita. Kita punya temannya banyak, kenapa kita menghina satu orang, dua orang? Nggak boleh. Nggak boleh menghina kepada siapapun, termasuk orang yang nyebelin kepada kita. Jangan dihina, ya. Watarkul isti'la'i alaihim, dan kita harus meninggalkan istilah sombong kepada teman-teman kita itu. Jangan sombong kepada teman-teman kita, mentang-mentang kita punya seorang ayah, dia berkedudukan sebagai ustadz, sebagai kiai, kita sombong. Kita punya seorang ayah, kemudian ayah kita dekat dengan kiai kita sombong, itu nggak boleh itu ya, tinggalin itu. Wa minha Allah yaskhara bipati ilfahmi minhum. Kemudian kita juga nggak boleh mencela teman kita ya, yang mempunyai kefahaman yang kurang. Misalnya nih, kita punya teman, kan nggak semua teman kita itu pinter ya, ada teman kita yang pinter, ada teman kita yang bodoh, yang sulit untuk faham di dalam pelajaran. Nah, kita nggak boleh menghina kepada, kita menyanjung orang yang pinter, kita menghina kepada orang yang ini nggak boleh dimanapun. Misalnya kalian yang masih sekolah di bangku SMA itu ya, atau masih kuliah, misalnya kita punya teman ada yang pinter, ada yang bodoh, jangan dihina yang bodoh seperti itu. Wa la yafraha
idza wabbahal ustadu ba'dal khasirin. Kemudian kita itu senang kalau ada teman kita itu sedang dimarahin oleh guru kita. Misalnya kita di sekolah ini, di sekolahan. Kebetulan kita punya teman, ada teman yang jengkelin, betul? Ya. Kemudian teman yang jengkelin dimarahin, kita syukurin tuh. Makan tuh penghapus misalnya, itu nggak boleh ya, nggak boleh kita menghina itu, mencela teman-teman kita yang sedang dalam kesusahan gitu ya, lagi dimarahin gurunya karena nggak ngerjain PR misalnya gitu kan, sama gurunya dimarahin, gimana sih, wah syukurin loh, kita seneng itu, rasanya seneng gitu ya. Pasti ada pernah kita rasa-rasa seperti itu ya, itu ditinggalin. Fa inna dzalika asbabul bughdi wal adawat, karena yang demikian itu bukan yang menjadikan persatuan atau pertemanan, tapi akan menjadi pecah belah atau perlawanan. Wallahu a'lam bishawab.